Langsung saja kita ajak Anda untuk bertemu langsung dengan Elvina Tasya dan juga Ifata Salsabila. Terima kasih sudah berhasil menembus macetnya Jakarta untuk bergabung bersama kami. Langsung saja, 20 tahun penjara untuk Hafid dan Ashifa. Menurut kamu puas nggak? Enggak. Nggak puas? Kamu? Kalau aku, kalau di sini dari ditinjau berapa sisi ya. Kalau misalnya ditinjau dari hukuman seumur hidup, ya hakim nggak ngelanggar itu. Tapi kalau misalnya lihat dari sisi adilnya, nggak bakal adil sampai kapan, karena yang hilang itu nyawa. Dan kalian tuh berdua dekat sekali ya dengan Sarah ya, punya geng otong, babi otong ya. Ini di sini nih waktu kelas 10 SMA 36, dan kebetulan juga satu sekolah bareng sama. Iya, bareng semua. Syifa dan itu, dan saya pengen tanya, karena kan saya baca blog kamu nih Elvina, Anda punya blog Maladjusted Fellow kan ya ini. Iya, dan dibaca. itu kan terbuka, itu iya, gampang banget kalau Google nama kamu langsung keluar. Nah, itu kayaknya banyak cerita juga kalau misalnya apa tuh namanya, ada pacaran lah atau apa, emang lebih terbuka banget ya kalau ini cerita-cerita soal hal-hal pribadi gitu sesama berlima ini. Oh iya Kak. Terbuka sekali. Terbuka sekali sih. Dan lebih terbuka dibanding ke orang tua. Iya, Iya, termasuk soalnya kita kan kayak emang deket banget. Terus Sarah juga tipe, kita tuh kayak tipe-tipe yang teman-teman yang terbuka gitu, yang kayak curhat-curhatan terus. Jadi tapi cerita nggak kalau misalnya ke orang tua, misalnya punya pacar yang, kalau soal Hafid gitu, dia cerita nggak nih ke kalian nih kalau dia tuh cerita. kasar gitu misalnya, cerita. cerita. Tapi cerita juga ke orang tuanya, Ibu Elizabeth dan ke mamanya sih. cerita juga. Dia deket kok sama mamanya. Sama mamanya deket dia. Ya. Tapi nggak sedetail kalau mereka dia cerita ke kamu gitu misalnya. Iya. Ya tahu garis besarnya aja sih mamanya. Kalau kalian pasti taunya lebih detail lagi gitu. Detail. Tapi ini nggak bilang apa, kasih nasihat apa gitu nggak ke dia? Kasih nasihat, udah putusin aja atau apa gitu? Ya lu kayak aku ngasih nasihat, lalu udah diginiin masih mau, kayak paling gituin aja. Terus? Iya, terus ya. Kalau Hafid nggak abusive sih, tapi kadang ada omongannya nggak sopan lah ke adik gitu. Tapi ya lebih verbal lah ya. Lebih gitu verbal, ya. jadi tergantung adanya, karena kan ada yang jalanin hubungannya, jadi kita nggak pernah maksa dia untuk mutusin atau apa, tapi ya yang terbaik aja buat adik. Aku sempat baca nih ya, mungkin kalian lebih tahu banyak dari aku. Kalau apa namanya, Hafid ini ringan tangan segala macam, itu benar nggak sih informasinya? Benar nggak sih? Kalau ringan tangan sih gitu? enggak sih, Dia nggak ada cerita. Nggak ada cerita ke kalian. Tangan cuman emang omongannya aja yang takut gitu, tapi takut nih pacaran sama si Hafid nih, ketakutan gitu, bukannya segen tapi kayak misalnya balas chat gitu. Aduh, gue harus balas nih, kalau enggak ntar gue diteleponin gitu. Bener. Oh, diteror lah ya pokoknya ya sama pacarnya ya. Protektif dan posesif. Protektif dan posesif gitu. Tapi kalian nggak ada yang bilang, ngapain sih ini diterusin gitu. Apa? Paling kayak parah banget, ngapain sih, lebay banget, paling aku gituin aja, terus ya gimana ya Pir, ini langsung kayak gitu dianya. Kalian setelah kejadian Ade Sarah ini lebih terbuka nggak sih dengan orang tua untuk cerita-cerita soal pacaran atau yang lebih pribadi gitu? Lumayan sih Kak. Lebih terbuka? Iya, jadi terus juga kalau kemana-mana lebih kayak diprotek gitu, takut. Ya jadi kan? Mereka pasti tahu lah ya kamu ada di mana ya. Kalau dulu kan masih ada cuek, terus kayak sekarang ditelepon-teleponin jam berapa, kamu di mana gitu. Kayak concern juga lah, takutnya kejadian yang kayak gitu. Itu sampai tua pasti diteleponin kok. Iya. Tapi kalau misalnya orang tua kalian ini juga lebih apa ya? Mungkin lebih jadi pengen tahu nggak sih gitu, kalian tuh ngapain aja sih, ketemu sama siapa, pacaran sama siapa gitu, kayak gitu juga nggak sekarang? Aku kalau jujur aku terbuka sih sama orang tua aku dua-duanya gitu. Siapapun yang temen aku udah hampir semua main ke rumah, jadi ya udah kenal sama orang tua, jadi kalau pergi kemana-mana ya alhamdulillah percaya. Terus ya pegang janji aja sih, kalau misalnya pulang jam berapa emang harus pulang jam segini, jadi pulang jam segitu. Padahal dulu juga Ade seperti itu nggak ke orang tua? Ade jauh lebih diprotek daripada kita berdua. Protek ya. Nah Mbak Vero, mungkin Anda singkat saja nih, kita sayang sekali nggak bisa ngobrol banyak, tapi Anda tadi sudah dengar kalau misalnya sebenarnya mereka udah sharing loh gitu, dan lebih sharing lagi sekarang, dan bahkan Ade pun juga cerita gitu dengan orang tuanya, tapi masih bisa terjadi seperti ini. Oke, kan Ade kan terakhir putus ya, betul ya? Oke. Jadi saya ambil singkatnya ya, komunikasi penting, keterbukaan penting, kemudian yang ketiga tadi ada insting, ada intuisi. Kalau memang orang ini berbahaya, orang ini mengancam hidup kita, please jangan lakukan kontak langsung. Oke. Gitu. Itu untuk menghindari segala macam. Itu udah first prevention-nya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman tamu saya yang cantik-cantik ini. Sayang sekali tadi nggak bisa gabung dari awal, tapi terima kasih untuk sudah bisa hadir di Suara Anda
dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di Suara Anda. Tetaplah bersama kami, Headline News pukul 20 akan hadir sesaat lagi.